Ramadan, bulan mulia. Umat Islam, apapun latar belakangnya, kaya atau miskin, bertubuh besar atau kecil, semua diwajibkan puasa dari terbit hingga terbenam matahari. Tidak dibeda-bedakan, baik orang yang sudah biasa tak makan atau orang yang sedikit-sedikit makan, semua wajib puasa. Itulah Islam, begitu mulia. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan latar belakang, suku, ras, warna kulit, dan status sosial. Dikala saat ini isu rasisme masih menjadi masalah rumit, mengakar dan mematikan, bahkan untuk negara superpower nomor 1 di dunia, Amerika, Islam, dengan kesempurnaan ajarannya telah menghapuskan sekat rasisme di dalam tubuh pengikutnya sejak 1400 tahun yang lalu. Bahkan, Nabi umat Islam, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, setelah ibunya wafat, yang mengasuhnya adalah seorang wanita berkulit hitam yang dikenal dengan sebutan Ummu Aiman. Salah satu orang kulit hitam pertama yang paling merasakan kemuliaan Islam adalah Bilal bin Rabah. Di saat masyarakat saat itu sangat memandang rendah dirinya yang seorang budak, Islam tidak. Islam melihatnya sama sebagaimana sahabat lainnya yang kaya raya dan memiliki budak. Dia duduk bersama mereka, berbicara dan sholat bersama mereka tanpa dipandang rendah. Allah mengaruniakan kepadanya suara yang indah untuk mengumandangkan azan. Jadilah ia orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Paling ditunggu dan dinanti kumandang azannya serta sangat terkenal hingga sekarang. Lalu ada Sumayyah binti Khayyat yang juga dikenal dengan sebutan Ummu Ammar. Beliau adalah wanita berkulit hitam yang merupakan orang ketujuh yang masuk Islam. Beliau sahabat yang sangat spesial karena merupakan orang pertama yang syahid, kematian teragung dalam Islam. Rasulullah mengabarkan surga langsung padanya sesaat sebelum kematiannya karena disiksa orang kafir, dan Sumayyah mengatakan bahwa dia telah melihat surga di depan matanya. Ada juga Usamah bin Zaid, anak dari Ummu Aiman, yang ketika masih remaja sudah dipercaya oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan melawan Romawi di Suriah. Bahkan Rasulullah bersumpah bahwa menaati Usamah sebagai pemimpin pasukan sama seperti kepatuhan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dari kalangan budak atau bekas budak, manusia berkulit hitam yang spesial di awal-awal Islam ada juga yang seorang raja. Beliau adalah An-Najasyi, Raja Nasrani di Habasyah, Afrika. Beliau adalah pelindung kaum muslimin di saat orang kafir Quraisy gencar menyiksa. Keislamannya diberitakan langsung oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memintanya untuk mewakilinya menikahi Ummu Habibah. Ketika An-Najasyi wafat di Habasyah, Afrika, Rasulullah salat jenazah bersama para sahabat di Jazirah Arab. Itu adalah satu-satunya salat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah, orang paling mulia dalam Islam. Itulah Islam. Tidak ada jejak rasisme dalam ajaran Islam. Islam memuliakan manusia dengan ajarannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan ayahmu Adam adalah salah satu. Orang Arab tidak lebih baik dari non-Arab, dan orang non-Arab tidak lebih baik dari orang Arab. Orang berkulit merah tidak lebih baik dari orang berkulit hitam, dan orang berkulit hitam tidak lebih baik dari orang berkulit merah, kecuali dalam hal takwa." Hadis riwayat Imam Ahmad.